Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Gagak Wereng telah terbunuh oleh Maesa Bungalan, dan kini saudara-saudara seperguruannya terdesak oleh anak-anak dari Watu Kendeng dan Padepokan Kenanga serta Bungalan. Meskipun sekuat tenaga mereka berusaha, tetapi akhirnya maut telah menjemputnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, ia masih ingin memaksa orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng memeras tenaga agar mereka menjadi segera letih. Tetapi dalam jumlah yang sekian banyaknya, amat sulitlah rasanya bagi saudara seperguruan Gagak Branang untuk menghadapi mereka. Karena itu, maka justru ialah yang lebih dahulu menjadi letih. Sebelum orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng tidak mampu lagi bergerak dan bertempur, terasa bahwa saudara seperguruan Gagak Branang itu telah jauh susut. Pada saat-saat yang demikian itulah, maka keputusasaan telah mencengkamnya tanpa dapat dikendalikan lagi. Karena itu, maka ia pun telah kehilangan segala harapan dan saat-saat berikutnya untuk dapat tetap hidup. Karena itu, maka akhirnya orang itu tidak lagi berpikir kecuali dengan sengaja telah membunuh dirinya sendiri. Ia tidak menghiraukan lagi senjata yang teracu kepadanya. Ia tidak menghiraukan lagi patukan ujung pedang, meskipun ia masih menggenggam pedang di tangan. Tetapi ia seolah-olah telah menyerbu dengan dadanya, langsung menghujamkan diri ke ujung-ujung senjata yang merunduk mengarah padanya. Orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng justru terkejut. Tetapi demikian berapa ujung senjata telah memecahkan kulitnya, maka mereka pun justru berlompatan surut. Orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng menyaksikan dengan berdebar-debar bagaimana orang itu jatuh tertelungkup, tetapi orang itu tidak sempat lagi untuk mengadu. Tubuhnya yang terluka parah kemudian diam sama sekali, meskipun darah masih tetap mengalir. Sementara itu, saudara seperguruan Gagak Branang yang bertempur melawan Maesa Bungalan menjadi semakin gelisah. Ia tidak mempunyai kawan seorang pun lagi. Saudara-saudara seperguruannya telah mati. Sejenak orang itu mencoba memandang wajah Maesa Bungalan. Dalam remang-remangnya cahaya obor di kejauhan, orang itu melihat kilatan mata yang membara. Ia masih melihat kemarahan yang membayang di sorot mata Maesa Bungalan. Dalam kegilaannya, orang itu masih juga merasa ngeri melihat lawannya. Tetapi ia sudah tidak dapat melepaskan diri lagi. Apapun yang akan terjadi, memang harus dihadapinya, termasuk kematian. Tetapi kengerian yang sangat telah menusuk perasaannya. Sekilas ia melihat saudara-saudara seperguruannya yang masih terbaring di tanah. Sekilas terbayang saat mereka mendekati padepokan itu, ia masih sempat dengan sengaja tertawa untuk menakut-nakuti orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng.
saudara-saudara seperguruannya masih sempat menghitung pendok dan timang emas bertetes berlian. Masih terbayang bagaimana bibirnya mencibir kemampuan orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng. Kini mereka sudah terbaring diam menjadi mayat. Hentakan-hentakan perasaan itu bergelora di dalam dadanya. Kengerian, kecemasan, bahkan ketakutan telah bercampur baur. Apalagi cahaya sorot mata Maesa Bungaran yang marah. Dalam keremangan cahaya obor, nampak mata itu bagaikan merahnya bara yang menyala dalam kegelapan. Dengan keris di tangan, Maesa Bungaran melangkah mendekat tanpa meninggalkan kewaspadaan. Maesa Bungaran mengacukan kerisnya. Ia sadar bahwa lawannya mempergunakan senjata panjang. Tetapi dengan keris di tangannya ia telah mengalahkan dua orang dari orang-orang yang ingin mengguncang ketenangan Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng. "Setan," geram saudara seperguruan gagak beranang itu, "kau harus mampus." Maesa Bungaran tidak menjawab, tetapi setapak demi setapak ia maju terus. Matanya masih bercahayakan kemarahannya. Lawannya yang bingung dan cemas itu melangkah surut. Dalam gejolak perasaan yang menghentak-hentak, wajah itu seakan-akan menjadi kabur dan bahkan telah berubah. Mata itu menjadi semakin merah, bahkan bayangan kehitaman di lekuk-lekuk wajah Maesa Bungaran seolah-olah membayangkan lubang-lubang pada tulang tengkoraknya. "Gila!" orang itu berteriak. Tetapi Maesa Bungaran masih melangkah maju. Ketakutan yang tidak terkendali telah mencekam hati orang itu. Perlahan-lahan wajah Maesa Bungaran dipandangnya yang telah berubah menjadi wajah hantu yang sangat mengerikan. Lubang-lubang tengkorak yang kehitam-hitaman, gigi yang menjorok putih, dan bara yang menyala di sela-sela lubang-lubang tengkorak itu. "Pergi, pergi!" Tiba-tiba orang itu berteriak semakin keras. "Kau hantu keparat, pergi, atau aku akan memecahkan tengkorakmu." Maesa Bungaran tidak mengerti apa yang bergejolak dalam hati lawannya. Karena itu dengan keris teracu dan sikap yang penuh kewaspadaan, ia masih melangkah maju justru karena lawannya melangkah surut. "Pergi hantu keparat, hei iblis, kenapa kau mengganggu aku, hei? Selagi aku akan membunuh orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng." Maesa Bungaran sama sekali tidak menjawab. Ia masih melangkah maju. Tetapi ia tertegun ketika ia melihat perubahan wajah lawannya yang nampak benar-benar ketakutan. Dengan teriakan yang semakin keras ia berkata, "Jangan ganggu aku, iblis. Aku akan menumpas orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng. Pergi ke sarangmu, pergi, pergi." Suaranya menggelegar di kelamnya malam, seolah-olah telah mengguncang langit. Wajahnya nampak menjadi semakin ketakutan, sementara pedangnya menjadi gemetar. "Kenapa kau berteriak?" Tiba-tiba saja Maesa Bungaran bertanya. Jawaban itu terdengar bagaikan guruh yang meledak di tengkorak iblis yang berdiri di hadapannya. Karena itu maka orang itu justru menjadi semakin ketakutan. Sambil mengayunkan pedangnya tanpa arah, ia berteriak, "Jangan mendekat, hei! Apa yang kau lihat?" bertanya Maesa Bungaran. Kau, teriak orang itu. "Kau iblis yang bangkit dari neraka yang paling jahanam. Hei, apakah orang-orang Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng adalah sahabat-sahabat iblis keparat ini? Lihatlah siapa aku," bertanya Maesa Bungaran. "Kau iblis yang paling laknat." Maesa Bungaran mengerutkan keningnya. Ia melihat wajah lawannya benar-benar dibayangi oleh ketakutan dan kengerian yang tiada taranya. Karena itu Maesa Bungaran justru menjadi ragu-ragu. Selangkah ia maju mendekat sambil berkata, "Kau dibayangi oleh ketakutan yang amat sangat. Kenapa kau tidak menyerah saja?
Gila, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Aku tidak pernah mengganggumu. Aku bertempur dengan jantan melawan orang-orang Kenanga dan Watu Kendeng. Aku orang Padepokan Kenanga, desis Maesa Bungalan. Oh, jadi kau iblis dari Padepokan Kenanga. Jadi Padepokan ini ditunggu iblis tengkorak seperti kau ini. Maesa Bungalan masih akan menjawab, tetapi orang itu benar-benar telah dicekam oleh ketakutan dan kengerian tiada taranya. Karena itu, tanpa menyadari keadaan dirinya, ia pun segera berputar dan melangkah untuk melarikan diri. Tetapi malang baginya, kakinya tiba-tiba telah menyentuh tubuh kawannya yang terbaring di tanah. Demikian terkejutnya sehingga ia pun melompat tanpa pengendalian diri, sehingga seolah-olah ia telah terpelanting beberapa langkah. Ketika kemudian terdengar jerit menyayat, maka semua orang bagaikan mematung memandangi tubuh itu menggeliat. Ternyata tanpa dikendakinya, senjata telah menghunjam di tubuhnya sendiri di saat ia terpelanting jatuh. Di pendopo Ken Padmi mematung. Sejenak ia berdiri tanpa berbuat sesuatu. Dipandanginya mayat-mayat yang berserakan di halaman. Namun sejenak kemudian ketika ia melihat ayahnya berdiri di bawah tangga, tiba-tiba saja ia berlari sambil memekik, "Ayah, ayah!" Ki Surabodro berpaling. Ia terkejut ketika tiba-tiba saja anaknya sudah memeluknya sambil menangis. Di antara sedu-sedanya ia berkata, "Ayah, kenapa semuanya ini harus terjadi?" Ki Surabodro membelai kepala anaknya. Ia mengerti persoalan apakah yang bergejolak di dalam dada anak gadisnya itu. "Ayah," Ken Padmi meneruskan, "aku sudah membunuh mereka langsung atau tidak langsung." "Sudahlah," ayahnya mencoba menenangkannya. "Jangan menyalahkan diri sendiri. Yang terjadi adalah suatu akibat. Kita akan dapat mencari sebabnya, tapi sebab itu tentu bukannya yang bersumber pada karunia yang kau terima tanpa kau kendaki. Jika kau menyalahkan dirimu sendiri, maka kau telah bersalah kepada Sang Penciptamu yang telah menciptakan seluruh isi alam ini." Ken Padmi tidak menyaut, tetapi ia tidak sependapat dengan ayahnya sepenuhnya. Karena itu maka tangisnya pun tidak segera mereda. "Marilah," berkata Ki Surabodro kemudian, "kita akan mengurai peristiwa ini pada kesempatan lain. Sekarang biarlah kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang nampak di mata kita sekarang ini, yang terbunuh harus mendapat perawatan." Ken Padmi justru terisak semakin dalam. Ia justru tidak berani lagi memandang ke halaman. Meskipun ia sendiri menyandang pedang di lambung, namun rasa-rasanya yang terjadi memang sangat mengerikan. "Bawalah ia masuk," berkata Ki Surabodro kepada kemenakannya. "Panggillah pemomongnya. Biarlah ia mencoba membujuknya agar ia melihat yang telah terjadi dengan tenang." Saudara sepupu Ken Padmi pun kemudian menuntunnya masuk ke ruang dalam. Setelah Ken Padmi berbaring di pembaringannya, maka saudara sepupunya itu memanggil seorang perempuan tua yang menjaga dan melayani Ken Padmi sejak masih kanak-kanak. Tetapi ternyata perempuan tua itu pun menjadi ketakutan, sehingga suaranya pun gemetar. Ken Padmi mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara pemomongnya yang gemetar dan ketakutan. Sejenak ia termangu-mangu, namun gadis itu pun kemudian mengusap air matanya sambil duduk di bibir pembaringannya. "Jangan takut, Bibi," desisnya. Masih terdengar isaknya di sela-sela kata-katanya. "Tidak ada yang perlu dicemaskan lagi." "Ya, Nggir," sahut perempuan itu. "Kau seharusnya tidak menangis. Aku menjadi semakin ketakutan." "Aku tidak menangis, Bibi," sahut Ken Padmi. "Ah,"
perempuan tua itu beringsut. Tetapi baiklah, kau memang tidak menangis. Ken Padmi termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian mengusap matanya yang masih saja basah. Seolah-olah air matanya masih saja mengembun di pelupuknya. Betapapun ia berusaha menahannya, sehingga demikian ia mengusap, pelupuknya telah menjadi basah kembali. Sementara itu di pendopo, orang-orang Padepokan Watu Kendeng telah dipersilahkan untuk naik. Dengan kepala tunduk, Ki Watu Kendeng mengangkat anaknya dan membaringkannya di pendopo, sementara orang-orang Padepokan Kenanga telah menyelenggarakan 4 sosok mayat yang lain. Aku telah kehilangan banyak sekali malam ini, berkata Ki Watu Kendeng dengan kepala tunduk. Anakku telah mati, sementara adikku pun telah terbunuh. Maesa Bungaran mengerutkan keningnya, namun kepalanya pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Tetapi Ki Watu Kendeng melanjutkan, tapi itu adalah kesalahanku. Aku telah menjadi sangat dungu dengan agaknya Kudo Pramujo telah dibujuk oleh pamannya untuk berbuat di luar kehendaknya sendiri. Sehingga karena itu aku telah kehilangan kedua-duanya. Aku sama sekali tidak mengira bahwa adikku telah terbius dengan sikap iblis itu. Bahkan ia telah menyeret saudara-saudara perguruannya ke padepokan ini. Ki Silobodro menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak menemukan kalimat apapun juga untuk menanggapi. Karena itu maka ia tidak mengatakan sesuatu selain mandang tubuh Kudo Pramujo dengan sedih. Ki Silobodro, berkata Ki Watu Kendeng kemudian, biarlah aku kembali ke padepokan dengan membawa anakku yang terbunuh. Aku akan mengurusnya sebagaimana seharusnya. Keluargaku tentu akan terkejut dan bersedih, tapi mereka akan mengetahui sebab-sebabnya. Aku tidak akan menutupi apa yang telah terjadi sebenarnya. Ia berhenti sejenak lalu. Sementara adikku pun akan aku bawa pula ke padepokan Watu Kendeng. Sedangkan yang lain, apabila Ki Silobodro juga berkeberatan untuk mengurusnya, kami akan membawanya pula ke Watu Kendeng. Karena sumber peristiwa ini adalah aku dan adikku. Ki Silobodro beringsut setapak, kemudian katanya, biarlah kami mengurusnya di sini, Ki Watu Kendeng. Hanya apabila kau kehendaki, biarlah putra dan adikmu sajalah yang kau bawa kembali sebagai keluargamu. Sementara yang lain akan kami selenggarakan baik-baiknya di padepokan ini. Ki Watu Kendeng mengangguk-angguk dengan nada dalam. Ia menjawab, terima kasih, hatimu memang sangat lapang. Ki Watu Kendeng menarik napas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berpaling memandang Maesa Bungaran yang masih tertunduk dalam-dalam. Sejenak Ki Watu Kendeng memandang Maesa Bungaran yang gelisah. Dengan nada dalam orang itu berkata, Kisanak, kau adalah orang luar biasa. Kau telah membunuh adikku dan beberapa orang saudara seperguruannya. Maesa Bungaran menarik napas dalam-dalam. Justru karena darahnya telah mulai teratur seperti dentang jantungnya yang mereda, maka ia mulai melihat apa yang telah dilakukannya. Karena itu maka katanya tersendat, aku mohon maaf Ki Watu Kendeng. Dalam keadaan yang demikian sulitlah bagiku untuk mengendalikan diri, sehingga aku terpaksa membunuh orang-orang yang barangkali masih dapat diperbaiki sifat dan tabiatnya. Kau tidak bersalah, berkata Ki Watu Kendeng kemudian. Kau sudah berbuat sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghindarkan diri dari gejolak perasaan menghadapi peristiwa seperti ini. Seandainya aku mampu, akulah yang akan membunuhnya. Tapi ya terlalu berat bagiku, sehingga aku tidak mampu berbuat apapun atas adikku yang ternyata telah menempuh jalan sesat. Aku tidak banyak mengetahui umurnya yang memang sudah dewasa, namun ternyata bahwa ia telah hidup dalam dunia yang kelam dan penuh noda.
Maisa Bungalan mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian menarik napas dalam-dalam. Tetapi biarlah aku tidak selalu dibayangi oleh teka-teki. Sebelum aku kembali ke Watu Kendeng, perkenankanlah aku bertanya, siapakah anak muda ini sebenarnya? Apakah benar ia pekatik Padepokan Kenanga seperti yang dikatakannya? Jika benar demikian, alangkah kuncoronya Padepokan ini yang mempunyai seorang pekatik memiliki kemampuan yang tidak ada tandingnya. Maisa Bungalan tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk semakin dalam. Dalam pada itu Ki Selobodro pun kemudian menyahut, aku pun menjadi heran bahwa tiba-tiba saja ia sudah berada di Padepokan ini. Beberapa hari yang lalu ia sudah minta diri dan meninggalkan Padepokan ini untuk tujuan yang tidak tentu. Namun tiba-tiba saja ia berada di Padepokan ini lagi pada saat yang tepat. Maisa Bungalan tidak segera menjawab, wajahnya nampak ragu-ragu. Perlahan-lahan ia mencoba memandang orang-orang berada di sekitarnya. Makerti, Gemak Werdi, para murid di Padepokan Kenanga dan Watu Kendeng. Ternyata mereka semuanya sedang memandanginya dengan penuh keheranan. Ia berdesah dalam hati. Anggir Maisa Bungalan, berkata Ki Selobodro kemudian. Bagaimana ceritanya bahwa Anggir telah berada di sini pada saat yang gawat ini? Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, kemudian jawabnya sambil menunduk. Hanya secara kebetulan saja, Ki Selobodro. Tetapi Ki Selobodro berkata, kebetulan yang sangat kebetulan. Nyawa kami telah kau selamatkan. Meskipun Anggir Kudo Pramujo harus menjadi korban, tetapi jika tidak secara kebetulan kau berada di Padepokan ini, maka korban akan menjadi semakin banyak. Mungkin orang-orang Padepokan Watu Kendeng dan Padepokan Kenanga telah habis ditumpas oleh orang-orang yang sangat garang itu. Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, tetapi pertanyaannya masih belum terjawab. Berkata Ki Watu Kendeng, siapakah anak muda itu sebenarnya? Bertanyalah kepadanya, sahut Ki Selobodro. Aku kira dalam keadaan seperti ini ia tidak akan mengingkari dirinya sendiri. Maisa Bungalan mengangkat wajahnya sejenak. Ketika dipandangnya wajah Ki Selobodro, dilihatnya orang tua mengangguk kecil. Maisa Bungalan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tidak dapat ingkar lagi. Diceritakannya bagaimana ia berada di Padepokan itu kembali setelah ia meninggalkan beberapa hari yang lalu. Ia pun menyinggung serba sedikit tentang dirinya meskipun tidak seluruhnya. Mengagumkan, desis Ki Watu Kendeng. Lalu, Ki Selobodro, biarlah aku mendahului mengatakan niatku yang tiba-tiba saja muncul di rongga dadaku. Malam ini aku telah kehilangan anakku, satu-satunya anak laki-laki. Karena itu biarlah aku menuntut ganti. Aku akan memohon kepada anak muda yang bernama Maisa Bungalan agar ia bersedia aku anggap sebagai pengganti anakku yang hilang. Maisa Bungalan terkejut, ia mengangkat kepalanya tegak-tegak.